Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa RBQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Karena di dalam tubuh orang beriman, apapun aktivitasnya yang temanya adalah kebaikan, walaupun itu kecil, akan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dilakukan dari manusia beriman atau kita manusia pada umumnya, meskipun itu kebaikan kecil, akan diperlihatkan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu kita imani di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan berkali-kali adalah pembahasan tentang sihir. Sihir tentunya bukan mitos, sihir bukan hayalan, sihir bukan hanya cerita zaman dahulu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak lafaz-lafaz tentang sihir karena di situ ada hal yang penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari. Tentunya setelah kita paham dan mempelajari, kita harus menghindarkan diri dari kejahatan yang namanya sihir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang saya sedang pegang ini adalah kitab terjemahan yang judulnya adalah Anti Sihir dan Bebas dari Gangguan Jin. Yang kitab aslinya bernama Kaifa Tatakhallasu Minas Sihar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah menceritakan tentang pelaku-pelaku sihir dan kejahatan-kejahatan tentang sihir. Tentunya kita sebagai orang beriman harus percaya 100%. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang relevan dengan keadaan apapun. Relevan dengan zaman. Di abad 14, abad yang silam, Al-Quran sudah menceritakan. Bahkan menceritakan jauh kejadian-kejadian sihir sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukankah kita mendengar Nabi Musa alaihissalam, salah satu mukjizatnya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa mengalahkan sihir-sihir dari Raja Fir'aun. Maka tentunya dengan kisah-kisah tersebut menambah keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah hal-hal yang benar menceritakan tentang sihir tersebut. Di dalam buku ini dibahas tentang banyak sekali hal-hal yang terkait dengan sihir. Dan akan saya cuplikan beberapa hal yang menurut kami sangat penting untuk kita ketahui bersama. Di daftar isi, beliau Syekh Abdullah At-Thayyar menyebutkan pertama adalah pengertian tentang sihir. Secara bahasa, sihir itu adalah tipuan, lemparan, hipnotis, pengaburan, dan setiap sesuatu yang halus, yang tipis dan tersembunyi penyebabnya. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah syar'i, beliau menyebutkan sihir itu adalah ikatan, mantra, dan guna-guna yang diucapkan atau yang ditulis tukang sihir atau sesuatu yang dikerjakan dengan tujuan mempengaruhi tubuh pasien, hati pasien, atau akal pasien tanpa harus berhadapan langsung. Nah, inilah uniknya sihir. Jadi sihir itu bisa dikerjakan oleh tukang sihir yang ia di sebuah tempat A, dan kemudian yang akan dikerjain atau yang akan menjadi sasaran adalah kota B misalnya. Dan itu sudah banyak fakta terjadi. Kami di Baitul Quran Lampung ini, yang alamatnya adalah di Jalan Pramuka, Gang Kartika, nomor 45 Raja Basa, Bandar Lampung, seringkali mendapatkan klien-klien kami ada indikasi gangguan-gangguan sihir. Apakah dia rakyat biasa, warga biasa, atau pejabat, atau dia punya harta dan sebagainya. Karena di balik kesuksesan seseorang ada ainul hasad, ada mata-mata yang dengki, ada yang tidak suka terhadap kesuksesan saudaranya atau atasannya dan sebagainya, sehingga terjadilah yang namanya kejahatan sihir. Tentunya kita kaum muslimin harus bisa mengerti apa penangkal-penangkal apabila seseorang terkena dengan gangguan jin atau gangguan sihir. Ya, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana praktek sihir itu terjadi. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Al-A'raf ayat ke-116, Yusuf ayat 81, kemudian ada surat Toha 73. Yang ayat-ayat tersebut menceritakan bagaimana tukang sihir melaksanakan kejahatannya. Kita lihat misalnya Al-A'raf 116. Falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang yang menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar dan menakjubkan. Nah, inilah yang terjadi juga pada hari ini. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang diperas hartanya, ya, yang diambil perhiasan-perhiasannya dengan metode-metode yang dikemas secara, ya, dalam tanda kutip agak ilmiah, sehingga orang bisa tertipu, orang terhipnotis, orang masuk pasar dengan membawa tentunya uang, membawa perhiasan, handphone dan sebagainya, kemudian dipengaruhilah akalnya, kemudian habislah harta-hartanya. Na'udzubillah. Kemudian kita juga kenal dengan cerita Nabi Musa alaihissalam yang mereka orang-orang tukang sihir kemudian ikut kepada ajaran Nabi Musa karena ternyata kalah. Sihir-sihir mereka itu kalah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kekuatan sihir itu sangatlah lemah. Kekuatan setan sangatlah lemah. Sementara kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya sangatlah kuat. Dan Nabi Muhammad SAW juga demikian. Pernah diganggu oleh orang-orang Yahudi dengan sihir, kemudian malaikat Jibril alaihissalam diturunkan, kemudian membacakan Muawwidzatain, surat 2 perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang hari ini yang masih menyangkal, masih tidak percaya terhadap gangguan sihir, apakah kemudian dia diganggu dulu dengan sihir baru kemudian dia percaya? Maka tentunya kita harus membersihkan hati kita, membersihkan akal kita untuk menerima secara sempurna isi dari Al-Quran tersebut. Kemudian di halaman 37, Syekh Abdullah At-Thayyar menyebutkan ciri-ciri dari tukang sihir. Beliau menyebutkan banyak sekali, di antaranya ada 15, kita akan sebutkan beberapa hal saja. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bertanya kepada pasien namanya dan nama ibunya. Ini apabila ada yang bertanya ketika dalam pengobatan nama ibunya, berarti sudah masuk indikasi dari tukang sihir. Padahal seharusnya yang lazimnya adalah nama bapaknya. Ketika ada pernikahan, bukankah yang disebutkan adalah bin fulan, binti fulan? Ya, bukan bin fulanah atau binti fulanah, bukan ibunya. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau pemirsa mendapatkan saudara seperti ini ditanyakan ibunya, berhati-hatilah. Yang kedua, meminta beberapa benda pasien seperti, ya, pakaian dalam, celana, topi, dan fasilitas atau atribut-atribut yang biasa dipakai diminta. Ini menjadi media untuk nanti datanglah bangsa jin. Kemudian yang ketiga, terkadang meminta jenis hewan untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, biasanya terjadi, ya, adalah ayam kemudian dipotong dan darahnya dilumurkan, ya, ke tubuh pasien. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa jadi sembuh dengan pengobatan seperti itu. Namun bukan hanya kesembuhan yang kita inginkan. Apalagi kesembuhan itu hanya temporel saja. Hanya sekilas, hanya seperti sulap. Kemudian kambuh lagi. Kemudian berbuat seperti itu, syirik lagi seperti itu. Na'udzubillah. Selain kesembuhan, yang perlu kita minta adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ridho, Allah sayang sama kita. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun perkara-perkara syirik, Allah Subhanahu wa taala izinkan namun tidak Allah ridhoi, dan bisa jadi Allah nanti murka kepada kita. Waliyadzubillah. Yang keempat adalah menulis jimat dan mantra syirik. Jadi biasanya akan dituliskanlah mantra-mantra. Yang jelas mantra itu akan ada penyelewengannya. Kami memiliki banyak dokumen
dari klien kami kertas-kertas yang tertulis bacaan-bacaan yang tidak islami. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada pemenggalan katanya, Ar-Rahmannya dihilangkan. Kemudian ada juga tambahan-tambahan dalam beberapa surat, beberapa ayat. Ya, nah ini adalah tentunya penyelewengan dari Al-Quran. Maka kita harus berhati-hati. Bukan hanya sembarangan tulisan Arab. Karena tulisan Arab juga ada penyelewengannya. Ya, contohnya adalah rajah. Ya, rajah itu adalah tulisan-tulisan sandi-sandi yang tulisannya Arab. Ya, huruf hijaiyah, ya ada alif, ada ain sekian kali, dan itu merupakan magnet yang bisa mendatangkan bangsa jin karena disitulah ada penyelewengannya. Kemudian yang kelima, membaca jimat dan jampi yang tidak dipahami maknanya. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus membedakan mana ruqyah syariah, mana ruqyah syirkiyah. Karena hari ini juga tren ya ruqyah. Maka harus kita bedakan. Kalau ruqyah syariah, bacaannya adalah jelas. Bacaannya adalah nyaring. Sang qori, sang peruqyahnya betul-betul membacanya dengan baik, dengan tartil, apalagi bisa memahami, bisa mentadaburi, maka akan masuk ke dalam hati kliennya, sehingga jin akan takut. Namun kalau yang syirkiyah, bacaannya bisik-bisik tidak jelas, atau ada campuran-campurannya, atau dia komat kamit, maka kalau yang seperti ini harus ditinggalkan dan kembalilah ke ruqyah yang syar'i. Kemudian yang keenam, memberikan pasien jimat berupa kotak yang tertera huruf-huruf dan nomor. Nah, jadi akan dikasih jimat, ya nanti akan dipasang di tempat-tempat tertentu, di pintu, di jendela, dan macam-macam. Maka tidak boleh kita lakukan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menyuruh pasien untuk menjauhi manusia dalam waktu tertentu, berdiam di sebuah kamar yang tidak tersinari matahari. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita cerna dengan nalar kita. Bagaimana mungkin orang yang sakit kemudian suruh mendekam di kamar, ya, apalagi dia yang butuh sinar matahari, vitamin D, ya, kemudian tidak boleh berinteraksi, bahkan sudah menjadi rahasia umum tidak boleh mandi ketika misalnya ada hajatan karena untuk menangkal hujan misalnya. Nah, ini adalah praktek-praktek yang tidak dibenarkan. Yang kedelapan, terkadang menyuruh pasien untuk tidak menyentuh air dalam waktu tertentu. Nah, baik mandi ataupun wudhu. Nah, ini kan sesuatu yang jelas menyalahi syar'i. Ketika dia harus sholat, bagaimana kalau tidak menyentuh air? Oke, bertayamum tentunya dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syar'i. Dia apa? Sakit, apa tidak ada air? Kalau sehat ada air, mengapa ada larangan seperti itu? Kemudian yang sembilan, memberi pasien sesuatu untuk ditanam dalam rumah, dalam tanah, ya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah atau pekarangan. Ini beberapa kali ya banyak kami temui pasien-pasien kami. Biasanya adalah telur angsa yang busuk. Nyari telur angsa saja susah, plus busuk pula. Nah, ini tentunya memberatkan. Dan inilah media-media yang bisa mendatangkan jin. Tujuannya baik, tujuannya mulia, yaitu agar Allah menjaga, ya, atau agar mungkin rumahnya tidak ada pencuri masuk. Bukankah itu tujuan baik? Cuma caranya tidak baik. Justru bisa mendatangkan bangsa jin, karena jin itu terundang, kemudian mereka merasa pernah membantu, pernah melindungi, dan suatu saat ya mereka juga akan meminta balasan. Di dalam surat Al-Jin ayat ke-6, Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan ada manusia ya yang meminta bantuan kepada jin, maka suatu saat nanti jin akan menambahkan rasa takut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sedikit saudara kita yang terjebak dalam kesedihan-kesedihan seperti itu. Maka dengan sedikit demi sedikit kami membahas di channel YouTube ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan, ya. Dan ini baru beberapa hal yang kami bacakan. Dan nanti Bapak Ibu bisa lebih jelas, lebih banyak untuk belajar di buku-buku seperti ini. Di antaranya adalah Anti-Sihir dan Bebas dari Gangguan Jin. Ya, poin yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan. Setelah kita mengetahui bahaya dari kejahatan sihir,
Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari gangguan tersebut? Tidak lain adalah kita kembali kepada pengobatan ruqyah syariah. Kita harus akrab, kita harus menyebarkan, mensyiarkan ruqyah syariah. Sekarang alhamdulillah ya, kondisi sudah lebih membaik daripada awal-awal pandemi 2 tahun yang lalu. Maka seyogianya masjid-masjid, musola, ya, majelis taklim untuk kembali ya mensyiarkan ruqyah syariah ini agar kaum muslimin yang ada gangguan atau kaum muslimin yang terkena gangguan sihir seperti yang kita sebutkan tadi bisa terbebas, bisa sehat kembali. Karena kalau tidak, maka pengobatan yang tidak syar'i atau yang mengaku-ngaku ruqyah syariah ternyata tidak, ini bisa membahayakan kaum muslimin, bisa membahayakan akidah, bisa membahayakan tauhid. Selama perjalanan kami ruqyah, alhamdulillah kaum muslimin sangat menerima. Karena kami memang tidak membahas masalah khilafiyah. Kami murni mendakwahkan tauhid. Kami mendakwahkan agar kaum muslimin bisa kembali ke pengobatan syar'i, ruqyah syariah. Dan kami ya, tidak akan membahas problematika secara fikih, secara khilafiyah, bagaimana sholatnya, bagaimana bacaannya, tidak. Karena ketika masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan, silahkan. Ya, kita saling tasamuh, kita toleransi, kita saling menghormati. Dan ruqyah syariah bukanlah ruqyah yang kemudian menyalahkan kelompok-kelompok tertentu, merasa benar, merasa hebat, tidak. Justru kita harus khawatir ketika kita merasa paling hebat, kita merasa paling bisa, disitulah justru bintik-bintik setan akan masuk ke dalam hati, wabil khusus kepada peruqyah juga. Maka peruqyah pun harus menghindarkan diri dari sifat kesombongan tersebut. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah semangat kita untuk terus belajar, untuk terus mengkaji, menggali Islam yang tentunya semakin kita gali, semakin kita haus, semakin kita merasa tidak ada apa-apanya. Dan itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.